Terjebak dalam pelukan Casanova. Episode 2. Kecemburuan Daddy. Brian langsung masuk begitu saja, dan dia menaruh makanan itu di atas nakas. Yurlan mengekor di belakang Brian, dengan terus menunduk karena tak biasa dengan kehadiran pria itu. Brian menoleh, dan menatap Yurlan yang enggan membalas tatapannya. "Makanlah. Dan tetaplah tinggal di sini. Karena ini adalah rumahmu." Tiba-tiba tangan kekar itu tergerak untuk mengusap puncak kepala Yurlan, persis seperti ayah pada anak gadisnya. Sementara Yurlan merasa takut. Setelah tragedi meninggalnya Norris, Brian pergi dari mansion. Dia tidak pulang selama 3 hari, pria itu terus berada di kantor, dan beberapa kali menghabiskan malamnya dengan meminum minuman semacam itulah, yang dia simpan di sebuah kamar yang ada di dalam ruangannya. Dia cukup merasa kehilangan atas meninggalnya Norris yang secara mendadak itu. Hingga Brian menjernihkan otaknya dengan melakukan hal-hal yang ia inginkan. Dan hal itu justru ditanggapi lain oleh Yurlan. Gadis itu berpikir bahwa Brian pasti tengah berehem dengan perempuan lain. Pria matang itu pasti kesepian karena tidak ada lagi sang ibu yang menemaninya. Entah kenapa dengan memikirkannya saja membuat Yurlan merasa kesal. Kenapa dia harus hidup bersama orang seperti Brian, pria yang hanya mengandalkan kesenangan semata? Pasti dia sedang bersenang-senang, dan membanggakan senjatanya itu. Dia benar-benar tidak peduli pada Mommy, dia hanya menginginkan Mommy sesaat. Gumam Yurlan, sambil menatap keluar jendela. Tepatnya ke arah langit yang membiru, bertabur bintang. Dan entah pikiran dari mana, tiba-tiba Yurlan melangkah ke arah lemari dan mengambil tas ranselnya. "Sepertinya aku harus pergi dari mansion ini, aku tidak boleh terperangkap dengan orang seperti Daddy Brian." Yurlan memasukkan beberapa bajunya ke dalam tas tersebut. Tekadnya sudah bulat, malam ini juga dia harus keluar dari mansion milik Brian. Hingga akhirnya, dia membuka jendelanya yang berada di kamarnya dan menatap ke bawah sana. Dia dengan begitu hati-hati turun dari atas kamarnya, sambil sesekali melirik anak buah Brian yang berjaga di depan gerbang. "Aku tidak boleh ketahuan, mereka pasti akan langsung melaporkan hal ini pada Daddy Brian." Yurlan dengan susah payah memanjat pagar. Dan beruntungnya dia berhasil, dengan cepat dia berlari menjauh dari mansion tersebut. Berjalan ke arah jalan raya tanpa arah dan tujuan. Dan sialnya, dia tidak sekalipun membawa uang. Karena dompetnya tertinggal di atas meja rias. "Sial, sial, sialan," umpat gadis itu, sambil menendang-nendang batu kerikil yang menghalangi jalannya. Harus kemana dia sekarang? Bahkan dia tidak memiliki teman akrab, karena statusnya yang menjadi anak yang tidak memiliki siapa-siapa. Hanya ada satu orang yang mau dekat dengannya di kampus, dan itu pun seorang pria. Bagaimana ini? Apa aku akan jadi gembel sekarang? Yurlan masih setia menyusuri jalanan, dengan gumaman yang tak mendapat jawaban. Sementara di sisi lain, Brian membawa kijang besinya untuk pulang ke rumah. Sudah cukup masanya untuk menenangkan diri, dan kini dia harus kembali mengurus Yurlan. Gadis yang Norris titipkan padanya. Pintu gerbang dibuka oleh satu pengawal, dan kijang besi itu melesat ke dalam, berjejer dengan mobil mewah yang lain. Penampilan Brian sedikit berantakan, tetapi tidak mengurangi ketampanannya sama sekali. Dia turun dan bergegas masuk ke dalam mansion, untuk mengecek keadaan Yurlan. "Apa dia sudah makan?" tanya Brian pada anak buahnya, dan langsung dijawab anggukan oleh pria itu. "Di mana dia sekarang?" Brian bertanya lagi, dia membuka jas dan menggulung lengan kemejanya hingga ke siku. Setelah makan malam, Nona Yurlan langsung masuk ke kamarnya. "Tuan," jawab dia apa adanya. Brian mengangguk,
lalu membiarkan pria itu kembali berjaga. Sementara dia naik ke lantai 2, untuk memastikan Yurlan benar-benar ada di kamarnya. Pria itu mencoba mengetuk pintu. "Yurlan, ini Dedi. Apa kamu ada di dalam?" tanyanya. Namun, hingga beberapa saat, tak ada sahutan apapun dari dalam. Dan hal itu membuat Brian curiga. Dia mencoba memutar kenop pintu, dan hasilnya tidak dikunci sama sekali. Brian masuk ke dalam sana untuk mencari Yurlan. "Yurlan, di mana kamu?" Brian berteriak. Dia mengecek ke kamar mandi, dan juga balkon, bahkan sampai ke ruang ganti, dan wajahnya sudah tampak pias karena tidak mendapati Yurlan dimanapun. Brian menghela nafas kesal, dia meninju udara di sekitarnya karena Yurlan benar-benar tidak ada di kamarnya. Apalagi saat dia melihat gorden jendela itu tersibak, dan ternyata jendela itu terbuka. Akhirnya pria itu berlari menuruni anak tangga, menuju ke halaman rumah. Begitu sampai di sana, Brian langsung berteriak ke seluruh anak buahnya. "Cepat cari Yurlan, jangan pulang sebelum kalian menemukannya." Brian dan anak buahnya segera berpencar untuk mencari keberadaan Yurlan. Mendadak semua orang sibuk. Karena pria itu tidak akan membiarkan anak buahnya beristirahat sebelum mereka menemukan gadis itu. Tak dipungkiri, Brian benar-benar merasa khawatir dengan keadaan Yurlan, apalagi kehidupan ibu kota yang nyaris tak pernah sepi dari kejahatan. Ditambah sekarang adalah malam hari, waktu yang biasa digunakan untuk para penjahat beraksi. Ya Tuhan, kemana dia? Brian memukul dashboard mobil dengan keras, dia benar-benar dibuat gundah oleh gadis belia itu. Dia berharap dengan pulang ke rumah dia bisa kembali tenang, kini dia justru dihadapkan dengan tingkah Yurlan yang kabur-kaburan. Kepala Brian terasa berdenyut, dan mungkin sebentar lagi akan pecah. Sepanjang jalan Brian selalu merutuk, menyalahkan semua penjaga di rumahnya, karena tidak ada yang becus mengawasi Yurlan. Sementara netranya dengan jeli, menyusuri jalanan ibu kota, berharap bisa menemukan Yurlan secepatnya. Hingga malam semakin larut, langit berubah semakin pekat, tetapi tidak ada satupun anak buahnya yang memberi kabar bahwa mereka sudah menemukan Yurlan. Brian menghela frustasi, harus kemana lagi dia mencari gadis itu. Brian kembali melihat ke arah luar dari balik kaca mobilnya yang terbuka, dan tak sengaja netranya melihat sekelebat tubuh ramping yang berdiri tak jauh dari jalan raya. "Stop!" teriak Brian, dan mobil itu langsung berhenti. Tanpa babi bu dan tak berpikir apapun lagi, Brian segera keluar dan melangkah dengan tergesa-gesa untuk sampai pada sang pemilik tubuh itu. Dia sangat yakin, kalau gadis yang dia lihat adalah Yurlan, karena tas yang gadis itu pakai sama persis dengan tas pemberian Brian kala itu. Brian tarik pergelangan tangan itu, hingga gadis itu berbalik dan mendapati pria yang sedang ingin dia jauhi mati-matian, berdiri tepat di hadapannya. Glek! Yurlan menelan salivanya. Dia sangat terkejut, kenapa Brian bisa menemukannya secepat ini. Namun, karena tekadnya yang begitu besar untuk lepas dari kehidupan Brian, Yurlan dengan keras menghentak cekalan tangan kekar itu, hingga terlepas. Dia segera berbalik untuk kabur, tetapi lagi-lagi tangannya dicekal oleh Brian. "Ikut aku pulang," ucap Brian dengan nada dingin. Yurlan menggeleng dan meronta meminta dilepaskan, tetapi Brian justru semakin mencengkram kuat pergelangan tangan itu. "Aku bilang ikut aku pulang," tegasnya. "Tidak mau," Yurlan tidak mau ikut. "Biarkan Yurlan pergi," tolak gadis itu mentah-mentah. Begitu kukuh pada pendiriannya. Namun, Brian tak peduli sama sekali, dia menarik keras tangan Yurlan agar ikut bersamanya. Yurlan tak tinggal diam, dia terus meronta-ronta. "Tidak mau, aku tidak mau ikut denganmu."
Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Aku tidak mau ikut. Daddy, aku mohon aku tidak bisa tinggal bersamamu di rumah itu. Brian langsung berhenti, dia berbalik untuk menatap Yurlan dengan sorot mata menajam. Momimu sudah menitipkanmu padaku, jadi selamanya kamu akan terus dalam pengawasan Daddy. Ingat itu baik-baik. Bentak Brian, dia refleks karena Yurlan yang begitu keras kepala dan tak mau menuruti ucapannya. Seketika Yurlan menangis, untuk pertama kalinya Brian membentaknya, dan rasanya itu sangat sakit. Tubuhnya terasa lemas seperti jeli dan akhirnya dia hanya bisa pasrah saat tubuhnya ditarik kembali oleh Brian untuk masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan menuju mansion semuanya tampak membisu, Brian yang masih berusaha untuk mengatur emosinya, dan Yurlan yang tengah sesenggukan di kursi belakang. Begitu mereka sampai di mansion, Brian segera turun, dan membuka pintu mobil Yurlan. Dia kembali menarik lengan gadis itu, hingga mereka naik ke lantai 2. Dan Yurlan hanya bisa patuh. Brian melepaskan Yurlan dan menyuruh gadis itu masuk ke dalam kamarnya. Masuk ke kamarmu, sebagai hukumannya Daddy akan mengurungmu 1 malam. Jangan pernah berani untuk keluar. Atau Daddy akan menghukummu lebih dari ini. Aku sudah cukup baik, karena menyuruhmu untuk tetap tinggal dan menganggap rumah ini adalah rumahmu, jadi jangan membangkang lagi. Setelah itu, Brian benar-benar mengunci kamar Yurlan dari luar. Sementara Yurlan kembali menangis dan lekas naik ke atas tempat tidurnya. Daddy jahat. Pagi harinya Brian bersiap untuk ke kantor. Dia membungkus tubuh kekarnya dengan kemeja dan jas yang begitu pas, dan membentuk bodi sempurnanya. Dia sedikit menyisir rambut, setelah dirasa rapi dia melangkah keluar dari kamarnya. Sebelum menuruni anak tangga, Brian lebih dulu menghentikan langkahnya, dia menatap ke arah pintu kamar Yurlan yang masih tertutup rapat. Brian sedikit merasa bersalah, karena sudah membentak dan berbuat keras pada gadis itu, dia menghembuskan nafas frustasi, lalu kembali melanjutkan niatnya untuk turun ke bawah. Di meja makan sudah terhidang berbagai macam makanan yang sudah disiapkan para asisten rumah tangganya. Namun, Brian hanya menyentuh kopi panas dan selembar roti yang diolesi selai kacang. Siapkan makanan untuk Yurlan, titah Brian sambil mengunyah makanannya. Patuh, Bilila yang merupakan kepala asisten rumah tangga di mansion tersebut, langsung mengangguk dan menyiapkan makanan untuk anak angkat tuannya itu. Tuan, makanannya sudah siap, apa perlu saya yang mengantarkannya ke kamar Nona Yurlan? Tanya Bilila. Brian menggeleng samar. Tidak perlu, biar aku saja yang ke atas. Jawabnya. Dan akhirnya pria tampan itu sendiri yang membawa makanan untuk Yurlan, karena kunci kamar gadis itu pun ada padanya. Dia ingin hubungannya dengan Yurlan membaik, sebelum dia pergi ke kantor. Brian membuka kamar Yurlan, dan masuk ke dalam sana begitu saja. Sementara Yurlan masih terlelap di atas tempat tidur dengan pakaian yang cukup minim, kebiasaan yang tak pernah hilang saat dia tidur. Melihat itu, Brian meneguk selai fannya frustasi. Serangan sesuatu itu langsung berkelana begitu sempurna, dia cukup mudah untuk merasakan hal aneh itu, apalagi melihat Yurlan yang begitu sempurna. Namun, Brian berusaha untuk tidak terpengaruh. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya, agar pikiran aneh itu segera hilang. Dia duduk di tepian tempat tidur, dan mencoba membangunkan Yurlan. Brian menggoyangkan sedikit bahu gadis itu. Yurlan, Yurlan. Bangunlah, Daddy bawakan sarapan untukmu. Ujarnya begitu lembut. Yurlan yang merasakan sentuhan pada bagian tubuhnya, mulai mengerjapkan kelopak matanya. Netranya menyipit karena sinar terang yang masuk dalam indera penglihatannya,
dan dia langsung dibuat terkejut saat dia melihat Brian berada tepat di hadapannya. "Daddy," Yurlan langsung terduduk dan menutupi bagian dadanya yang tak memakai penyangga, karena kini dia hanya memakai celana dan tank top saja. "Makanlah," titah Brian singkat. Dia menyerahkan satu piring yang terisi penuh oleh makanan pada Yurlan. Dan saat gadis itu menerima uluran tangannya, Brian buru-buru mengedarkan pandangannya, agar tidak lagi menatap pada tubuh Yurlan. "Terima kasih," ucap Yurlan lirih. Dan Brian hanya mengangguk. Dengan setia dia terus duduk di tepian ranjang, dan menunggu Yurlan sampai gadis itu menghabiskan makanannya. Setelah itu, Brian mengambil air yang berada di meja nakas, dan kembali memberikannya pada Yurlan. Dan gadis itu hanya menerima semua perlakuan itu tanpa protes. "Yurlan, dengarkan Daddy. Daddy tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi perlu kamu ingat, bahwa Daddy dan kamu itu sudah saling mengenal begitu lama. Daddy rasa kamu tidak perlu lagi bersikap seperti semalam. Kamu tidak perlu kabur-kaburan, apalagi sungkan pada Daddy. Karena kamu harus tahu, apapun akan Daddy berikan. Kamu bisa hubungi Daddy kapanpun kamu butuh sesuatu. Jadi Daddy mohon, berhenti bersikap seperti anak kecil." Pagi itu, Brian terus menceramahi Yurlan, agar gadis itu bisa bersikap lebih penurut padanya. Dan selama itu, Yurlan hanya mampu menunduk, dan menjawab ucapan Brian dengan anggukan di kepala. Setelah Yurlan menghabiskan makanannya, pun dengan Brian yang sudah selesai menceramahi gadis itu. Akhirnya Brian menyuruh Yurlan untuk membersihkan diri, karena pria itu akan mengantarkan Yurlan ke kampusnya. "Bersihkan dirimu, Daddy akan tunggu di bawah dan mengantarmu ke kampus," ucap Brian, lalu mengusap puncak kepala Yurlan dengan sayang. Diperlakukan seperti itu, Yurlan benar-benar merasa seperti memiliki seorang ayah yang memperhatikannya. Karena setelah kepergian Norris, Brian baru pernah berani bersikap seperti ini padanya. Gadis itu mengangguk, patuh pada ucapan Brian kali ini. Brian mengambil piring kotor itu untuk dibawa ke dapur, dan membiarkan Yurlan bersiap-siap. Brian langsung menghela nafas begitu lega saat dia keluar dari kamar gadis itu. Berdekatan dengan Yurlan nyatanya mampu menciptakan adrenalin tersendiri untuk gairahnya, yang tertahan beberapa hari ini, karena tidak adanya Norris. Sementara di dalam sana, Yurlan membersihkan tubuhnya dengan tergesa. Dia tidak mau membiarkan Brian menunggunya begitu lama. Yurlan mengikat rambutnya tinggi-tinggi, dan memoles bibir tipisnya dengan pewarna yang merah ranum, seperti buah ceri. Gadis itu mengulum senyum sambil menatap pantulan wajahnya di depan cermin. Merasa sudah sempurna dengan penampilannya, dia segera menyambar tas dan segera menuruni anak tangga. Di bawah sana, Brian benar-benar sudah menunggunya. Pria itu menatap ke arah Yurlan, menelisik penampilan gadis itu dari atas hingga ke bawah. Semuanya tampak begitu sempurna. "Daddy, Yurlan sudah siap," ucap gadis itu, dan suara itu langsung menyadarkan Brian dari lamunannya. Pria matang itu mengulum senyum, lalu mengajak Yurlan untuk melangkah ke depan. Di sana, sang asisten Ron sudah menunggu. Beberapa menit yang lalu pria itu datang untuk menjemput sang tuan. Ketiganya segera masuk ke dalam mobil. Dan Brian memerintahkan Ron untuk pergi mengantarkan Yurlan terlebih dahulu. "Ron, antarkan Yurlan dulu. Baru kita ke perusahaan." "Baik, Tuan." Ron mengangguk patuh, dia langsung menyalakan mesin dan membawa kijang besi itu untuk merayap, ikut memadati jalan ibu kota. Yurlan dan Brian duduk di kursi belakang. Dari tempatnya duduk Brian bisa merasakan aroma tubuh Yurlan yang terasa sangat manis. Aroma vanila. Dia melirik ke samping,
menatap Yurlan dengan ekor matanya, Brian dibuat mabuk oleh fantasinya sendiri, apalagi leher jenjang itu terlihat sangat menggiurkan untuk disesap dan digigit. Brian mati-matian menahan hasrat, sementara yang duduk di sampingnya terus menatap jalanan dengan begitu santai. Brian berdeham, dan mengalihkan pandangan mata Yurlan. Dan tatapan mereka akhirnya bertemu. "Yurlan, turunkan ikat rambutmu," titah Brian tiba-tiba, lalu mengedarkan pandangannya pada arah yang lain. "Asal jangan melihat Yurlan." Dan Yurlan hanya melongo, mendapat perintah seperti itu dari ayah angkatnya. "Maksud, Dedi, rambutku harus digeraikan?" tanya Yurlan. Brian mengangguk cepat, dan semakin membuat Yurlan bingung. "Kenapa Dedi?" Brian menggaruk kepalanya yang tak gatal, memikirkan alasan apa yang paling tepat agar gadis itu patuh pada perintahnya tanpa bertanya lagi. "Ya, karena cuaca di luar itu mendung, Dedi hanya takut kamu kedinginan," jawab Brian beralibi. Yurlan menatap ke arah luar, dan benar saja ternyata di luar memang mendung. Akhirnya tanpa bertanya, Yurlan menarik ikat rambutnya, dia sedikit mengibaskan surai hitam itu, hingga leher jenjangnya tertutup sempurna. Dan sialnya, Yurlan malah terlihat semakin cantik di mata Brian. Sit. Hingga tak berapa lama kemudian, mereka sampai di kampus Yurlan. Sebelum turun, Yurlan dengan inisiatifnya sendiri menyalimi punggung tangan Brian. Brian sedikit terkejut, tetapi hal itu justru membuatnya mengulum senyum tipis. Dan sebelum Yurlan benar-benar keluar, Brian mengatakan sesuatu pada gadis itu. "Yurlan, apa yang Dedi katakan semalam itu memang benar adanya. Dedi tidak bohong, kalau Momi sudah menitipkanmu pada Dedi. Jadi selamanya, Dedi akan menjagamu." Mendengar itu, Yurlan mengulum senyum. Dia mengangguk, dan mencoba percaya pada ucapan Brian, dan ucapan Norris kala itu, bahwa Brian adalah orang baik. Seminggu kemudian, hubungan mereka semakin bertambah dekat. Yurlan merasa begitu nyaman dengan sikap Brian yang selalu memperlakukannya dengan perhatian dan penuh kasih sayang. Dan hal itu semakin membuat Yurlan percaya bahwa Brian benar-benar orang baik, dan dapat dia percaya. Namun, semakin ke sini, kedekatan mereka justru membuat Brian tak dapat bernafas dengan leluasa. Tubuhnya selalu merasa sesak. Saat dia berada di samping Yurlan, sesuatunya selalu keliru, bahkan memuncak hanya karena dia mengecup aroma Yurlan yang begitu manis seperti vanila. Apalagi ditambah bentuk pesona Yurlan. Lekukan sempurna itu membuat otaknya terus berputar, memikirkan hal yang aneh. Bagaimana tentang rasanya, saat dia menyusuri kulit putih bersih itu? Bagaimana rasanya saat dia menyesap kedua buah yang kerap terindah-indah itu? Bagaimana dengan suara merdu Yurlan yang begitu menyenangkan kedengarannya? Hah, rasanya Brian ingin segera merasakan itu semua. Sumpah demi apapun, jikalau Brian sudah keliru, mungkin dia akan menyergap Yurlan dari kemarin. Membawa gadis itu ke surga yang begitu menyenangkan. Seperti saat ini, di kamar mandi dia sedang bermain solo. Hanya dengan membayangkan wajah Yurlan, ternyata mampu membuat dia kacau. Brian dibuat aneh oleh gadis belia itu. Oh, shit. Ini benar-benar membuatku gila. Brian frustasi, hingga akhirnya gelombang pelepasan itu datang. Dia bersandar pada dinding kamar mandi, setelah menyalakan shower. Sementara juniornya sudah meneteskan lahar hangat. Air mengucur deras, membasahi dirinya. Sementara nafasnya memburu, karena keadaan yang ia ciptakan sendiri. Oh my god, Yurlan, ada apa denganmu? Brian bergumam, dan menyurai rambutnya yang basah ke belakang. Dia segera menyelesaikan ritual mandinya, dan keluar dengan hanya menggunakan handuk kimono.
Brian melihat pantulan wajahnya dari balik cermin di depan sana. Dan tiba-tiba saja, dari arah luar terdengar suara deru mobil yang berhenti di dekat mansion miliknya. Brian mengernyit, lalu dia yang penasaran segera menyibak gorden, dan melihat ke bawah. Yurlan keluar dari mobil itu dengan seorang pria yang seumuran dengan gadis itu. Mereka berbincang sedikit, dan Brian bisa melihat wajah ceria Yurlan masuk ke dalam rumah. Melihat itu, entah kenapa Brian merasa geram, dia mencengkeram kain gorden, dan menghentaknya keras. Dia berlalu dari kamarnya untuk keluar dan berniat menemui Yurlan. Tepat, gadis itu baru saja menyelesaikan anak tangga terakhir, dan Brian langsung menarik tangan gadis itu. Membuat Yurlan merasa terkejut. "Siapa pria tadi?" tanya Brian tanpa basa-basi. Yurlan yang masih menyesuaikan rasa terkejutnya mengerjapkan kelopak matanya beberapa kali. "Dedi tanya, siapa pria tadi?" Brian kembali bersuara karena Yurlan tak lekas menjawab. "Pria tadi. Yang mengantarku." Yurlan balik bertanya. Dan Brian langsung mengangguk membenarkan. "Itu teman kuliahku, Dad," balas Yurlan apa adanya. Dia adalah Raga, mahasiswa ekonomi, sekaligus pria yang sudi dekat dengan Yurlan, tanpa melihat latar belakang gadis itu. "Teman." Brian mengulang kata itu. Yurlan mengernyit, ada apa dengan ayah angkatnya ini, kenapa jadi berubah posesif dalam sekejap? "Dad, dia memang temanku. Dan hanya dia," jelas Yurlan. Dan hal itu justru semakin membuat Brian naik pitam. "Satu-satunya." Yurlan mengangguk, sementara Brian langsung menggeleng. "Tidak, tidak ada teman pria. Mulai besok Dedi yang akan mengantar jemput kamu kuliah. Dan Dedi tidak mau melihat kamu berteman dengan pria tadi, atau pria manapun." Tegas Brian dengan sorot mata tak main-main. "Mengapa? Jangan bertanya kenapa, Dedi tidak mau kamu ada dalam bahaya. Pokoknya hanya ada teman wanita, selain itu, tidak boleh." Setelah mengatakan itu, Brian meninggalkan Yurlan tanpa mau mendengar alasan apapun dari gadis itu. Sementara Yurlan hanya bisa pasrah. "Ada apa dengan dadinya?" Bersambung.